Itu kakinya resistor teman. Kita coba konsletkan ya, apakah dia hangus. Coba perhatikan baik-baik ya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube saya ya, dan like semua video saya. Oke, di video kali ini saya akan buat sebuah charger aki menggunakan trafo 10 ampere murni teman-teman. Jadi trafonya tuh benar-benar murni 10 ampere ya, nggak kayak 10 abal-abal, bukan. Ini trafonya murni teman-teman. Ini saya tunjukin ya, ini berat sekali soalnya. Aduh, ini kipasnya tak ini pakai kipas 2 teman-teman. Nah ini pakai kipas 2, nanti di kanan kiri ya, hisap buang. Sistemnya hisap buang ini sudah tak pakai kayu. Nah ini dia Excel ya, ini mirror, pakai kamera depan soalnya. Jadi kebalik sebentar, 10 ampere ya. Tulisannya kualik, tulisannya 10 ampere. Jadi trafonya engkel teman, bukan CT ya. Ini kalian nanti bisa lihat tembaganya, ini besar sekali teman-teman ya. Oke, ini tak taruh meja dulu. Bahan utamanya ini cuma ini teman-teman, aslinya cuma ini. Bentar, pot ini kalau buat angkat 15 in kuat ini, mantap. Soalnya murni teman-teman, 10 ampere murni ya. Dan bahan selanjutnya ada diodanya 25 ampere. Nanti tak tunjukin, kalian bisa lihat. Gelap, ini 25 ampere ya ini. Untuk harganya tidak saya sebutin ya. Soalnya ini intinya ini di bawah 500.000, di bawah 400.000 kalau non buat ya. Ini di bawah 500.000. Trafonya aja sudah kelihatan ya, 10 ampere murni dia berapa ya. Ini kipasnya 2, bisa buang. Saya taruh sini. Oh ya, terus nanti untuk PSU kipasnya saya belum review, belum siapin ya. Nah ini untuk kabel ke AC nya dan kabel mana ini, bentar ya, ini kabel ke akinya ya. Ini rencananya mau ngecas aki 50 ampere teman. Jadi sebenarnya sih untuk 50 ampere pakai 5 ampere bisa, cuma nanti waktunya ya agak lama dikit. Cuma kalau pakai 10 ampere paling 3 berapa ya, berarti kalau 50 10 5 sekitar 6 jaman, 50 ampere ya, 6 jaman. Nah ini segitu ya, cukup lah. Ini pakai kabel NJA teman-teman ya. NJA apa NJM ini ya, lupa saya. NJA itu dia tembaga, dia tunggal. Aduh, settingnya mati. Cek bentar teman-teman. Settingnya mati. Bentar ya, maaf ya, setting saya mati. Gelap aja ya. Oke, ini untuk kabel AC nya panjang kali, mungkin ini ditaruh di bawah atau stekernya nanti di atas, nggak tahu. Ini pakai NJM serabut ya, itu khusus kabel PLN 220 ya. Oke, lanjut di meja. Oke, sekarang kita udah di meja. Ini kipraknya sudah saya tempelin ya di kayunya. Ini karena permintaan pakai kayu ya, jadi pakai kayu. Ini kepanjangan motongnya sebenarnya cukup segini aja udah cukup teman-teman. Terus nanti kipasnya di kanan kiri teman-teman. Nah gini, karena kalau di sini dia trafonya diginiin, dia kali ini nggak muat, soalnya kayunya cuma segitu. Nah ini saya untuk ke diodanya ini, dioda kiprak saya pakai kabel yang PLN tadi, yang ke 220. Supaya apa? Ini dia tuh serabutnya kuandel teman-teman, atau besar ya. Ini banyak putih-putihnya, ini apa ini saya kurang tahu, ini bedak atau apa ya. Ini memudahkan saat kita mengelupas kabel teman-teman ya, untuk putih-putih ini bedaknya lunyu soalnya kayak bedak. Nah ini nanti untuk ke diodanya sini. Oke, saya akan pasang dulu.
ini dia teman-teman, ini sudah tak sambungin. Mana dia? Ini saya ambil 15 ya teman-teman, supaya kalau aki kan penuhnya tuh sekitar 14 ya kalau nggak salah ya. Itu 14, jadi masih aman kalau pakai 15. Nah, kenapa untuk pengisian aki ini harus lebih besar dari tegangan aki sendiri? Kalau aki itu sendiri itu tegangannya tuh 12 volt ya teman, 12 volt ya teman-teman. Ya itu standarnya aki 12 volt, supaya dia bisa ngecas dia harus di atas 12 volt. Makanya di sini ada 13, 14, saya pilih 15 karena aki bukan simetris ya, single. Nah, ini nanti untuk kipasnya, ini saya pilih kabel yang besar. Ini tadi susah nyoldernya, makanya saya skip ya, ini susah banget ini teman, soalnya kewandel kabelnya. Kabel speaker aja kalah sama ini soalnya kabel PLN, bukan di solder sebenarnya, dia tuh di sekun sebenarnya. Harus solder yang besar biar lebih leleh. Sebenarnya bisa leleh, cuma solderku yang kayak ini loh. Nah, kayak ini goro-goro aku lali mateni pirang-pirang dino ya. Wah, pirang-pirang jam nanti sore belum tak pateni lah, malah kayu nih sing jebol, malah wayang kayak mana malah rusak nih. Oke, selanjutnya kita pasang untuk kabel AC nya teman-teman. Itu yang terpenting itu kabel AC nya dulu, terus outputnya baru kita tes. Nah, untuk kipasnya tuh carry wae apa di terakhir aja nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, saya ambilin dulu. Dadalah. Sumpah kayak gini. Nah, ini dia kabel AC nya teman-teman. Bentar. Oh, ini nggak pas, ini di meja, ini saya taruh bawah ya. Ini nanti kita pasang sini, terus iya ya nah ya. Saya diwali wes bar bagian ini. Geser sana. Nah, ini ke bagian sini. Ini nanti soalnya untuk kipas teman-teman. Kipasnya orang terona nggak apa-apa. Gini nanti rencana saya. Ini nanti dibor lagi nggak apa-apa. Terus di kabel tisnya cukup gak ya? Gak apa-apa lah. Ini nanti dibor lagi. Sakmene berarti nugele sakmene. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke teman-teman, ini sudah jadi. Saya jelasin dulu ya. Oke. Ini untuk kabel AC-nya. Ini panjang sekali. Nah, ini di bawah. Nah, ini kotor sekali, habis saya ngebor. Ini, nah kabel AC-nya ini masuk ke 0 dan 220 volt. Terus untuk outputnya saya pakai 15 ya. Bentar. Oke, 0 dan 15 masuk ke AC-nya ini. Masuk ke AC-nya dioda. Terus ini outputnya ini plus, yang biru ini plus, sini min. Ini pakai kabel NJA ya, yang Koako itu. Nah, ini langsung ke capek buaya ini. Nah, ini nanti kita tes ya. Oke, terus apa lagi ya? Ini enggak saya kasih elko karena apa, ini 15 volt. Karena nanti kalau dia listriknya turun juga ikut turun ya teman-teman. Kalau dia naik ikut naik. Kalau kita kasih elko malah dia malah besar teman-teman. Besar 18 volt, itu bisa merusak aki itu. Nanti. Nah, untuk supply kipasnya ini saya pakai dua kipas karena mintanya 2. Ini rapi sekali kalau menurut saya ya. Nah, ini min, ini plus, ini ada di kecil. Nah, tuh pokoknya di paralel ya. Pokoknya gampang kayak membuat power supply gitu aja teman-teman, cuma nggak dikasih elko. Oke, lanjut kita tes. Oke, mana nih, bentar cipunnya sih. Oke, ini bismillah. Nah, teh nyala ya. Ini enggak saya kasih lampu, ini belum saya kasih lampu. Nanti kalau kasih lampu dikasih R1K ya. Ini dia ngisap, dorong, terus dia hisap, dia dorong. Jadi dia ditiup sama dilepas ya, ditiup sama dihirup. Jadi lebih maksimal dia. Oke. Ini sebenarnya harus dikasih lem atau dikasih lem tembak ya, biar enggak kesentuh, nanti kesentuh kesetrum sing demek. Oke, terus ini kita tes ya. Bentar. Kita tes, awas hati-hati. Wos. Kelar 10 ampere ya teman-teman, murni 10 ampere. Jadi kalau kita hitung-hitung itu kalau 10 ampere ngecas AC 50 ampere dia sekitar 6 jam. Kok bisa bang 6 jam? Nah, ini saya jelasin ya. Ini 10 ampere, AC nya 50 ampere. Nah, 50 ampere itu dikali
kok dikali dibagi ampere trafinya itu ya, terus 50 dibagi 10 berarti hasilnya 5 ya, 5. Nah itu hasilnya adalah jam, 5 jam. Nah kenapa kok bisa 6 jam? Nah 6 jamnya itu kita dapat dari 20% panas yang terbuang. Nah trafo ini kan masalah panas, dia udah juga menghasilkan panas ya, walaupun nanti kalau ini belum dibebani, ini belum panas. Ini untuk panasnya nih kehisap ini ya dulu mas, ini nggak panas. Nanti kalau udah kebebani dia akan panas. Maka dari itu tenaganya kan juga ada yang terbuang, maka dari itu kita tambah 1 jam lagi. 20% itu 1 jam teman ya, 20 per 100 dikali 5 hasilnya 6 jam ya. Oke, udah itu aja. Ini kira-kira ya 6 jaman lah. Oke, kita coba apa lagi ya teman-teman ya. Oh ya, kita coba dia super pakot ya, menghancurkan kaki resistor. Oke, coba kita hancurkan ya. Cek bentar, ini tangan saya pegang HP soalnya. Nah, tak potongin dulu. Oke, ini real, nggak ada rekayasa teman-teman ya. Oke, kita coba copotkan. Kita coba cupitkan sini. Aduh, jeblok. Aduh. Nanti gimana barang cilik ceplangnya lah. Ini kesetrum ya lumayan ya. Ini tangan saya satu aja teman-teman, soalnya ini satu pegang. Ini. Cek bentar, hati-hati. Oh alah yo ya, cek lah, cek pause. Itu kakinya resistor teman-teman, kita coba konsletkan ya, apakah dia hangus. Coba perhatikan baik-baik ya. Mantap, hangus ya teman-teman ya, 10 ampere. Wong gede ini sakmun kok. Ini kabel aja bisa panas ini teman, bisa makan, tapi nggak tak coba, nanti bisa rusak nanti, jadinya panas nanti. Oke, cukup segitu dulu. Semoga tutorial kali ini ada manfaatnya. Ini sebenarnya bukan tutorial ya, saya tunjukin itu aja, soalnya perakitannya nggak saya tunjukin ya. Ya karena ngebor dulu, terus ini ngebor juga, terus pokoknya solderannya lama lah teman-teman, soalnya ini kabelnya gede gitu ya. Itu lumayan lama juga kalau soldernya nggak panas. Ini lumayan panas ya, alhamdulillah cepat. Cuma saya males saja videoin. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini penampakannya ya.